Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran biologi masih tentang materi sistem saraf. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan cara kerja saraf aferen dan saraf eferen. Saraf aferen merupakan saraf yang berfungsi untuk menerima rasa dari indera. Misalkan di sini ada contohnya mata untuk indera penglihatan. Dari mata, sinyal akan diteruskan ke saraf aferen atau saraf sensorik. Lalu dialirkan menuju otak atau sumsum tulang belakang. Nah, setelah di otak, kemudian sinyal tersebut atau rangsang tersebut diolah untuk diatur kira-kira respon apa yang harus diberikan dari otak menuju di sini contohnya ke otot kaki sebagai efektornya, merupakan cara kerja eferen, efeknya saraf eferen atau saraf motorik dari otak menuju ke efektor. Misalkan di sini saat kita melihat adanya orang jatuh, kita refleks bergerak menuju ke orang tersebut untuk menolongnya. Begitu juga nih di contoh sebelah kanan. Ketika kita melihat ada air di gelas saat kita ingin minum, maka saraf kita akan merespon. Dari mata dialirkan sinyalnya menuju ke otak. Wah, di otak diatur nih, wah kalau kita ingin minum, berarti kita harus mengangkat dan mendekatkan gelasnya ke mulut. Oke. Ingat, kalau saraf aferen itu dari indera menuju otak atau sumsum tulang belakang. Kalau eferen itu dari otak menuju efektor. Efektornya di sini contohnya otot. Oke. Lanjut ke saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik dapat juga disebut dengan sistem saraf torakolumbar karena preganglion keluar dari tulang belakang atau toraks ke 1 sampai ke toraks ke 12. Torakolumbar, toraks 1 sampai toraks 12. Dengan memiliki 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang berada atau letaknya di sumsum tulang belakang. Oke, ini letaknya di sumsum tulang belakang. Fungsinya mempertahankan respon tubuh atau homeostatis untuk tetap dalam keadaan tertekan, waspada, dan siaga. Untuk lebih mudah diingatnya, cara kerja sistem saraf simpatik adalah fight or flight, siaga dan terbang. Jadi si saraf parasimpatik ini berfungsi untuk misalkan untuk melebarkan pupil, lalu untuk mempercepat denyut jantung, menghambat kerja sistem pencernaan seperti menghambat kerja lambung, untuk mensekresi adrenalin. Nah, karena kan kita harus waspada nih, maka adrenalinnya disekresikan. Lalu untuk menghambat bladder contraction, untuk menghambat kantung kemih, jadi kayak untuk menghambat keluarnya urin. Saraf simpatik, fight or flight. Kemudian ada saraf parasimpatik, disebut juga sistem kraniosakral karena adanya di sumsum tulang lanjutan yaitu medula oblongata dan juga dari tulang sakrum yang sebelum tulang ekor. Nah, mekanismenya dilakukan oleh sistem parasimpatik, sering disebut juga rest and digest, karena pengaturan tubuh oleh sistem saraf parasimpatik berhubungan dengan pengaturan saat tubuh sedang dalam kondisi istirahat. Jadi ketika saat kita istirahat atau saat kita
sedang makan, ini saraf parasimpatik banyak yang bekerja. Seperti contohnya untuk mengecilkan pupil, untuk memperlambat denyut jantung, lalu untuk mempercepat kerja lambung, untuk menstimulus keluarnya getah empedu, untuk mengkontraksi keluarnya urin. Untuk perbedaannya antara saraf simpatik dan saraf parasimpatik ini. Pertama, dari asal seratnya. Kalau simpatik berasal dari bagian toraks dan juga lumbar di medula spinalis. Kalau saraf parasimpatik berasal dari area kranium, yaitu tadi kan ada medula oblongata dan sacrum. Kalau ukuran seratnya di praganglion. Ganglion ini badan sel. Pra ini sebelumnya. Jadi misalkan dendritnya atau aksonnya sebelum badan selnya. Kalau di parasimpatik pendek. Kalau di parasimpatik panjang. Sedangkan di ukuran pasca ganglion berarti setelah badan sel, di simpatik ini panjang dan parasimpatik pendek. Kemudian jenis neurotransmitternya. Ternyata neurotransmitternya berbeda. Kalau di simpatis ini ada asetilkolin dan noradrenalin. Kalau di parasimpatik ini hanya asetilkolin aja. Dan terakhir efeknya. Ini untuk aktivitas berat, dan kalau parasimpatik untuk saat keadaan tenang. Oke, segini aja video pembelajaran biologi kali ini. Jangan lupa komen jika ingin ada yang ditanyakan, serta subscribe, like, dan juga share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.